Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran hadis kita dari kitab Ghutuful Falihin yang telah dirangkum oleh Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim al-Hafidh. Semoga Allah panjangkan usia beliau, mudahkan urusannya dan dikabulkan hajat-hajatnya, yaitu hadis yang ke 101 atau 110. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ayyub Khalid bin Yazid radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama yaqul laula annakum tudhnibuna la khalaqallahu khalqan yudhnibuna wa yaghfiru lahum. Rawahu Muslim. Artinya dari Imam Abu Ayyub yang bernama Khalid bin Yazid radhiyallahu taala anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau seandainya kalian tidak ada yang berbuat dosa, sungguh Allah menciptakan makhluk yang berbuat dosa dan Dia akan mengampuni bagi mereka. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis malam ini hadis yang ke-110 yang merupakan hadis yang sangat penting untuk kita pahami bersama agar kita selamat dunia wal akhirah, yang dibawa oleh sahabat Rasul dengan julukan nama Abu Ayyub, an Abi Ayyubin, yang bernama Khalid bin Yazid, salah satu seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi yang lebih populer namanya dikenali oleh masyarakat dengan nama Imam Abu Ayyub Al-Ansari. Salah satu sahabat Rasul sallallahu alaihi yang banyak meriwayatkan hadisnya Nabi. Salah satu sahabat yang meriwayatkan hadis Rasul lebih dari 100 hadis. Tepatnya 155 hadis dibawa Imam Abu Ayyub Al-Ansari. Semoga Allah meridhoinya dan kita mendapatkan barakahnya, amin. Salah satu sahabat yang hidupnya dipenuhi berkahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak berkah hidupnya Imam Abu Ayyub Al-Ansari bersama keluarga besarnya. Keberkahan yang berlimpah di mana Rasul tidur di rumahnya sampai beberapa bulan namanya. Ada ulama bilang selama 1 bulan. Ada lagi ulama lain mengatakan 6 sampai 7 bulan Rasul nginep di rumahnya Imam Abu Ayyub Al-Ansari. Kala itu ketika Rasul sallallahu alaihi sampai di kota Madinah, dajjatil madinatu bil farah was surur. Semua orang Madinah saat itu gembira. Laki, perempuan, tua, muda, anak kecil keluar menyambut kedatangan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang memiliki harta keluarin hartanya. Mereka yang memiliki buah-buahan mereka suguhkan buah-buahannya. Mereka yang punya sebidang tanah memaksa Rasul agar menerima pemberiannya. Di antara mereka ada yang memberikan lahan dan putranya sekalipun dikasih untuk baginda Nabi kita Muhammad SAW. Dan yang paling utama mereka memaksa agar Rasul beristirahat di rumahnya. Tapi baginda Nabi kita Muhammad SAW utusan Allah, la yaqul wa la yaf'al illa biwahyillah. Nabi itu tidak pernah berkata, tidak pernah berbuat, tidak pernah melakukan apapun kecuali wahyu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mereka memaksa kepada Nabi, wahai Rasul, fadhal inap di rumah saya. Wahai Rasul, silakan mampir ke rumah saya. Wahai Rasul, silakan makan di rumah saya. Nabi hanya menjawab,
khallu sabilan nagah fa innaha ma'murah. Kata Nabi, maaf, saya tidak bisa memilah kalian, salah satu di antara kalian, biarkan unta saya melangkah kemana dia bertuju, di situ dia bertengger, di situ dia bersemayam, maka disitulah saya akan beristirahat. Maka berjalanlah unta yang ditunggangi oleh Rasul menuju dari satu lahan ke lahan lainnya. Akhirnya unta tersebut berhenti di halaman pekarangan rumah sahabat Rasul yang akan kita bawa hadis yang diriwayatkannya. Bertengger, bersemayam, berhenti itu unta di rumahnya Imam Abu Ayyub Al-Ansari. Maka disitulah Rasul sallallahu alaihi wasallam beristirahat di rumahnya Imam Abu Ayyub Al-Ansari sampai 1 bulan, sehingga Imam Abu Ayyub Al-Ansari gembiranya bukan main. Tidak akan makan beliau bersama istrinya dan putranya kecuali makanan sisa yang dimakan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Kalau orang sekarang masih membicarakan, mendiskusikan tentang arti barokah, bekasnya orang alim diperebutkan. 1400 tahun yang lalu sahabat lebih mengenal arti berkah kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Ketika disuguhkan makanan-makanan untuk baginda Rasul, kebetulan pada suatu hari Rasul disuguhi makanan, di situ banyak bawangnya. Akhirnya Rasul tidak makan. Maka Imam Abu Ayyub Al-Ansari ketakutan, lalu datang kepada Nabi, wahai Rasul, mohon maaf, mungkin makanannya tidak enak, istri saya memasaknya tidak baik. Kata Nabi, tidak wahai Abu Ayyub Al-Ansari, bukan saya tidak mau memakan karena makanan ini dan itu, tapi karena di sini di makanan ini ada bawangnya, ada buah-buahan dari pohon ini yang dimaksud bawang. Wa innama ana rajulun unadi rabbi, wa fi riwayatin ana rajulun unaji rabbi. Maaf wahai Abu Ayyub, saya ini salah satu makhluknya Allah yang setiap detik saya tidak pernah terputus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mungkin mulut saya bau untuk saya gunakan berdiskusi melalui malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan, wahai Rasul, maaf saya bertanya, karena kami tidak akan makan kecuali makanan yang pernah kau sentuh dari tanganmu, baru kami akan memakan bersama keluarga. Akhirnya pendek cerita, Rasul ditempatkan di atas. Akhirnya Rasul meminta izin agar berada di bawah. Kenapa? Karena banyak tamu-tamu baginda Nabi kita Muhammad SAW. Karena dipaksa, Abu Ayyub bersama istrinya pun tidur di atas rumah loteng. Mungkin saat itu rumah kondisi zaman dahulu masih bilik, atau ya pada zaman itu masih rapuh, terbuat dari kayu. Ketika air tumpah, maka Abu Ayyub Al-Ansari bersama istri dan anaknya kebingungan, ketakutan, buru-buru diusap dengan pakaian-pakaian mereka agar jangan sampai tetesan-tetesan itu jatuh mengenai baginda Nabi kita Muhammad SAW. Beliau sangat takut tidak sopan kepada Rasul, sehingga beliau bersama istrinya ketika berada di atas tidak pernah berani berjalan di tengah rumahnya di atas. Kalau berjalan nempel-nempel di dinding-dinding agar jangan sampai bertepatan kakinya berada di bawah kepala baginda Nabi kita Muhammad SAW. Bukan dapat berkah rumahnya ditidurin, disinggahi oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan makanan yang dimakan bekas tangannya Rasulullah SAW. Bahkan dalam riwayat Imam Abu Ayyub Al-Ansari minta izin sama Rasul menyimpan jenggotnya Rasulullah. Ya Rasul, saya menyimpan jenggotmu. Apa jawaban baginda Nabi kita Muhammad SAW? Ya Abu Ayyub, la yusibuka syai'un abada. Kalau begitu ente nggak bakal terkena musibah selama-lamanya. Jenggotnya baginda Nabi kita Muhammad SAW. Ada dalam riwayat Rasul pernah berjalan bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq melintasi beberapa kuburan. Tiba-tiba Rasul berkata kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, wahai Abu Bakar Siddiq, ini kuburan disiksa sama Allah Subhanahu wa taala. Lalu ya Rasul, lalu
saat ini sudah di stop sama Allah siksanya. Gara-gara apa ya Rasul? Gara-gara jenggotmu wahai Abu Bakar Siddiq jatuh persis di atas kuburnya penghuni kubur yang disiksa, di stop sama Allah Subhanahu wa taala. Jenggotnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, fa kaifa bi lihyati Rasulillah. Bagaimana dengan jenggotnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Imam Abu Ayyub Al-Ansari yang setia menemani Rasul sampai Rasul meninggal dunia. Semoga Allah meridainya dan kita mendapatkan barokahnya, amin. Meninggal dunia pada tahun 52 Hijriah dan makamnya bisa diziarahin. Kalau saudara hadirin hadirat mendapatkan rizki, bisa ziarah pergi ke Turki. Di sana ada makam Imam Abu Ayyub Al-Ansari. Di sana juga dibangunkan masjid. Ya, masjidnya besar, bagus, dan di sana juga ada makam bersemayam sahabat Rasul yang mulia Imam Abu Ayyub Al-Ansari. Mudah-mudahan kita kecipratan barokah beliau sehingga kita bisa mendapatkan berkah juga dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ya, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, saya pernah mendengar baginda Nabi kita Muhammad SAW bersabda, laula annakum tudnibuna, kalau seandainya kalian tidak ada yang berbuat dosa, la khalaqallahu khalqan yudnibun, sungguh Allah akan menciptakan makhluk yang akan berbuat dosa. Wa yaghfir lahum, dan Allah akan mengampuni bagi mereka. Hadis riwayat Imam Muslim. Mohon dicermati baik-baik kalimat dari hadis malam ini. Karena sebagian orang yang bodoh, sebagian orang yang tidak mengerti ilmu hadis, menjadikan ini adalah suatu peluang agar dia berbuat durjana pada Allah, agar dia berbuat maksiat pada Allah. Apa sabda Rasul? Laula annakum, seandainya kalian itu tudnibun, tidak berbuat maksiat seperti malaikat. Malaikat ada yang maksiat ya? Ajsamun nuraniyah gadiratun ala tashakkul bil ashkal mukhtalifah la ya'sunallaha ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu malaikat sifatnya tidak pernah membangkang apa yang diperintah sama Allah dan tidak pernah melanggar apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Tunduk patuh. Seandainya kalian tidak berbuat dosa seperti para nabi, masumin, mereka dilindung sama Allah dari dosa. Tidak ada nabi satupun yang berbuat dosa. Makanya mereka maksum, dilindung, dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat tawaduknya para nabi, para rasul yang menjadi manusia-manusia yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hampir setiap hari mereka berjumpa dengan malaikat Jibril. Semakin dekat mereka dengan Allah, semakin dekat mereka dengan risalah yang dibawa, amanah yang disampaikan, semakin mereka taat ibadah kepada Allah. Sampai baginda Nabi kita Muhammad SAW, inni la astaghfiru fil yawm mi'ata marrah. Saya ini, kata Nabi, hampir setiap hari tidak pernah kurang bacaan istighfar saya 100 kali minta ampun sama Allah. Tidak punya dosa. Kata sahabat, kalau kami sedang jalan bersama Rasul, kami mendengar tuh mulutnya Nabi membaca Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Tidak terhitung, kata sahabat, saking banyaknya istighfar baginda Nabi kita Muhammad SAW. Laula annakum tudnibun, seandainya kalian tidak melakukan dosa, tidak seperti malaikat, tidak seperti para nabi, tidak seperti para rasul, tidak seperti para wali, orang-orang pilihan Allah yang takut melakukan perbuatan makruh, apalagi yang haram. Ma fa'altu ma hamamtu bimakruhin. Kata Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, saya ini menjaga diri, berusaha semaksimal mungkin. Yang makruh saja saya jauhin, apalagi yang haram. Yang makruh saja maaf, saya tidak kerjakan, apalagi yang haram. Mereka orang-orang pilihan Allah takut kepada dosa. Seakan-akan dosa itu seperti gunung yang ada di atas kepalanya. Khawatir mereka melakukan dosa, dua hal, ditimpa dengan gunung.
Yang kedua, khawatir dicabut ketika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Laula annakum tudnibun, seandainya kalian itu tidak berbuat dosa seperti mereka itu, la khalaqallahu khalqan. Tetap Allah akan menciptakan makhluk-makhluk yang mereka itu jadi budak nafsu. Makhluk-makhluk itu yang mengikuti tabiat nalurinya pembangkangan kepada Allah. Ditakdir sama Allah, dikasih pilihan ta'ah atau maksiat, selalu memilih maksiat terus. La khalaqallahu khalqan. Allah akan ciptakan makhluk-makhluknya yudnibun, yang rajin berbuat dosa, rajin bermaksiat. Pagi, siang, sore, malam maksiat terus. Fayaghfir lahum. Lalu pada akhirnya mereka tobat. Dan Allah ampuni dosa kesalahan mereka. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambala. Orang yang taubat sungguh-sungguh seperti orang yang bersih, tidak pernah berbuat dosa. Amin. Tapi bukan sembarangan. Dan tidak sama orang yang tidak pernah bermaksiat atau menjaga diri daripada maksiat dengan ahli maksiat, beda kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada orang menjaga diri daripada dosa, menjaga diri daripada maksiat. Semaksimal mungkin dia jaga diri daripada perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Setiap hari tobat, setiap hari sholat tobat, setiap hari baca istighfar. Berbeda dengan orang yang bergemelut dalam dosa. Dan biasanya orang yang selalu bergemelut dengan dosa, kalau bahasa tasawufnya, Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, at-tamadi ala dunub. Bahasa Qur'annya al-musir. Orang yang terus-menerus melakukan perbuatan dosa, terang-terangan, tanpa rasa takut, bermaksiat terus, mabuk di mana-mana, judi di mana-mana, zina di mana-mana, gak ada rasa malu, tipu sana, tipu sini, dolim di sana, dolim di sini. Kata Imam Syafi'i, biasa orang seperti itu matinya su'ul khatimah. Kenapa? Karena yamutul mar'u ala ma'asy'alih. Seorang itu dicabut tergantung kebiasaan hidupnya. Biasa hidup maksiat terus, akhirnya dicabut dalam keadaan maksiat. Kalau dia taubat, minta ampun, sungguh-sungguh dia tidak akan mengulanginya, maka ada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha menerima taubat. Kenapa hadis ini dikeluarkan? Ini hadis sababnya sahabat Rasul Imam Abu Ayyub Al-Ansari sudah sakit. Beliau tidak pernah mengeluarkan hadis ini. Ketika posisi sakit, sudah beliau menyadari sebentar lagi akan meninggal dunia, beliau takut dosa, menyimpan hadisnya Nabi, akhirnya dikeluarin hadis ini. Laula annakum tudnibun la khalaqallahu khalqan yudnibuna fayaghfir lahum. Seandainya kalian tidak berbuat dosa, maka Allah ciptakan makhluk-makhluk yang kerjaannya maksiat, lalu mereka diampuni sama Allah ketika mereka taubat. Tapi bukan berarti hadis ini menjadi suatu peluang untuk kita bermaksiat. Ingat, saudara, satu maksiat kita kerjakan belum tentu selesai siksanya 500 tahun nanti di hari kiamat. Makanya mereka orang dulu, para aulia ussalin, sangat takut berbuat dosa, bukan lagi sama manusia, sama binatang saja takut mereka berbuat salah. Tapi orang yang durjana, mereka anggap dosa itu seperti lalat yang bertengger di atas hidungnya, lalu pergi begitu saja. Itu orang tamadi ala dunub, musir ala dunub, selalu bermaksiat. Nggak ingat-ingat, nggak tobat-tobat. Kita ini, ibu bapak hadirin wal hadirat, rahimakumullah, beruntung ditakdir sama Allah jadi orang yang doyan hadir di majlis-majlis seperti ini. Terima kasih kita sama Allah atas taufiknya nih. Tanpa daya upaya kita ini dipilih sama Allah. Malam Selasa duduk di majelis Rasulullah. Dibimbing kita sama guru, diajak kita sama guru. Sebelum nuntut ilmu ada pembacaan maulid. Di dalamnya ada asyraqal, ada mahalul qiyam. Di sana ada meminta sama Allah taubat kita. Rabbi baghfirli dunubi. Ya Allah, ampuni dosa-dosa saya, Allah. Jadi secara tidak langsung
Kita ini setiap hadir majelis yang di situ ada maulid, di situ dibaca Rabbi faghfirli dunubi, ya Allah bibarakatil hadi Muhammad, bibarakatil hadi musyaffa. Secara tidak langsung kita itu sedang tobat sama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bersumpah paling suka, paling sayang, paling cinta sama hambanya yang paling rajin bertobat pada Allah. Pagi hari tobat, siang hari tobat, sore malam hari tobat. Mulutnya rajin meminta ampun sama Allah, baca istighfar. Istighfar ini ibadah indah. Saya katakan tidak usah Anda wudu, Anda boleh baca istighfar. Apalagi kalau Anda memiliki wudu di atas sejadah menghadap kiblat. Nanti saudara pulang di rumah, saudara praktekkan 10 menit, taruh jam, lihat jam atau jam yang ada di handphone, 10 menit Anda pasang mulut Anda baca astagfirullahaladzim sambil megang tasbih. Bacanya begini, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. 10 menit, totalnya 1000 kali. Kalau nggak percaya, cobain. Hanya 10 menit. Kita baca, lisan kita baca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sambil kita bayangin tuh dosa-dosa kita. 10 menit tepat. Kalau saya pribadi, tahadus minimah 10 menit 1000 kali. Dan itu bisa kalian amalkan. Dan itu bisa kita amalkan bersama-sama. Setiap malam sebelum tidur nih usaha ini. Ambil air wudhu, sholat sunat taubat 2 rakaat. Rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua qul huwallahu ahad. Rakaat pertama sebelum baca qul ya ayyuhal kafirun, setelah kita mengucapkan waladhdallin amin, kita baca walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfaru lidzunubihim wastaghfar lahum rasul lawajadullaha tawwaban rahima. Baru baca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim 3 kali. Qul ya ayyuhal kafirun. Sampai habis. Rakaat kedua setelah waladhdallin amin. Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillah ghafuran rahima. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Qul huwallahu ahad. Setelah itu duduk dengan tenang, pegang tasbih, lihat jam. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. 10 menit, 1000. Mudah-mudahan taubat kita diterima sama Allah, diterima sama Allah. Kalaulah kita tidur malam itu dalam kondisi punya wudhu, pada malam itu dicabut nyawa kita oleh Allah, mudah-mudahan matinya kita dalam keadaan husnul khatimah. Malu kita sama baginda Nabi kita Muhammad SAW. Orang yang bersih daripada dosa, setiap hari istighfarnya luar biasa. 100 kali. Lagi duduk 100 kali. Berarti mafhum hadisnya kata sahabat, kata perawi hadis, di mana Nabi duduk, berarti nggak kurang dari 100 kali baca istighfar minta ampun sama Allah. Kita ini ya Allah malu. Amal kita sudah pas-pasan, dosa kita seperti gunung. Kita bangga sama dosa kita. Ada lagi yang bangga dengan ibadah. Ibadah pas-pasan. Tapi bangganya luar biasa. Kata Imam Abdullah bin Mutrif bin Abdullah berkata, la'an abitu na'ima wa usbihu nadima ahabbu ilayya min an abid qa'ima wa usbihu mu'jiba. Saya ini lebih senang malam ketiduran. Nggak sempat qiyamul lail. Ketiduran, nggak bisa tahajud, di pagi hari saya nyesel. Lebih saya sukai daripada di malam hari saya tahajud, di pagi hari saya bangga. Tadi malam saya tahajud, tadi malam saya istighfar, tadi malam saya tobat, tadi malam saya menangis. Duhai hebatnya saya, tadi malam saya bisa tahajud. Itu nggak ada apa-apanya. Lebih saya sukai, di pagi hari saya nyesel. Kenapa? Gara-gara tadi malam ketiduran nggak bisa tahajud. Itu orang dulu. Saking takutnya dosa. Hanya dosa bangga diri. Saudara, banyak dalam sejarah orang-orang soleh diangkat derajatnya sama Allah, bukan murni mereka itu ahli ibadah. Dari lahir, tumbuh dewasa, orangnya rajin ibadah. Lah, di antara mereka banyak pendosa.
Tapi tiba pada waktunya mereka tobat, mereka buang itu maksiat. Mereka hijrah sesungguhnya. Sampai mati dalam keadaan ibadah sama Allah. Untuk apa dahulu mereka maksiat? Itu terpancing hawa nafsu, tapi mereka kembali kepada siapa? Kepada Allah. Wa yaghfir lahum. Dan mereka diampuni sama Allah akan dosa-dosanya. Makanya ibarat kata nih dosa seperti spion. Kita ini kalau bawa mobil, bawa motor, kira-kira penting nggak ngeliat spion? Perlu nggak? Penting nggak? Kita lihat spion kanan kiri supaya kita antisipasi. Kita juga begitu. Di masjid ini kita ingat, ya Allah, ana ini dulu pelaku maksiat. Dulu ana tukang zina. Dulu ana tukang mabuk. Dulu ana anak durhaka. Dulu ana pernah berbuat zalim. Ingat, kenapa? Karena tanda hati yang keras orang yang melupakan dosa yang pernah dia lakukan. Itu tanda orang keras hati. Dia lupa dosa-dosanya. Kata Imam Ibn Athaillah, rubba maksiatin awrasat dhullan wan kisaran khairun min ta'atin awrasat izzan wastikbara. Perumpamaan maksiat menyebabkan seseorang itu nangis, tobat, minta ampun lebih baik daripada ketaatan yang membuat seseorang bangga dan sombong. Na'udzubillahimin. Kita lihat, tidak ada dosa di sisi Allah bagi orang yang mau tobat. Walaupun syirik, walaupun syirik. Ayat Al-Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Semua dosa diampuni sama Allah kecuali syirik. Maksudnya kata ulama, kalau sampai mati dia nggak tobat membawa kesyirikan itu, dia menjadi orang yang durhaka di sisi Allah. Tapi kalau orang yang syirik itu tobat, pada akhirnya diterima sama Allah taubatnya. Ini dosa paling besar. Dosa membunuh. Masya Allah. Sering kita mendengar hadis Bukhari Muslim. Rasul cerita orang dulu membunuh 99 nyawa. Akhirnya tobat. Tanya orang alim. Bagaimana caranya? Oh, kamu pergi ke kampung sana. Di sana banyak orang-orang ibadah. Kamu tobat di sana. Baik. Di tengah jalan meninggal dunia. Maka malaikat rahmat dan malaikat azab berebut memperebutkan dia. Malaikat rahmat ingin menariknya masuk surga. Malaikat azab ingin menyeretnya ke neraka. Akhirnya mereka hitung jarak ke tempat maksiat sama jarak dia mau tobat, lebih dekat arah dia mau tobat. Hanya lebih beberapa senti. Kata ulama, anmulaten, hanya jaraknya kurang lebih 20 senti. 10 senti nggak nyampe. Lebih dekat ke tempat orang-orang yang baik. Akhirnya mendapatkan rahmat Allah, dimasukkan dalam surga. Makanya jangan putus asa daripada rahmat Allah. Tidak ada manusia yang bersih illa Muhammad Rasulullah. Tidak ada manusia yang suci kecuali Rasul sallallahu rabbi wasallam alaih. Kita ini semua punya dosa. Kullu bani Adam khata'in wa khair khata'una tawwabun. Semua orang ini punya dosa. Dan sebaik-baik pendosa yang taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, menerima taubat kita dan mengampuni dosa-dosa kita, karena dialah Allah Al-Ghaffar, Al-Ghafur, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hannan, Al-Mannan. Mudah-mudahan karena karunia Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, Allah ampuni dosa-dosa kita dan Allah jadikan kita orang-orang yang istiqomah insyaallah, beramal saleh sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.